Shalom Runners, senang sekali bisa bertemu lagi di Run Community. Ya, tema hari ini adalah masih nyambung ya sama minggu lalu. Tema minggu lalu masih ingat apa? Apa tema minggu lalu? Knowing God. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Nah sekarang kita akan belajar hal yang paling ditunggu-tunggu atau paling kayaknya setiap orang tuh pengen gitu ya melakukan hal ini. Apakah hal itu? Yaitu siapa di sini yang pengen banget rasanya dengerin suara Tuhan. Ada yang pernah dengar suara Tuhan secara audible? Kayaknya banyak dari kita yang pengen banget gitu ya, kalau misalnya lagi ada masalah, lagi ada problem gitu ya, pengen banget rasanya Tuhan tuh berbicara, kasih tahu jawabannya saat itu juga. Siapa yang relate? Saya. Ya, banyak dari kita, bahkan saya sendiri pengen gitu ya, kalau misalnya lagi ada masalah, lagi ada problem, Tuhan langsung kasih tahu lah jawabannya. Saat ini juga here and now, saya pengen tahu jawaban pastinya apa. Buat yang nanya tentang Tuhan jodoh saya siapa ya gitu ya. Mungkin di sini banyak gitu ya masih single-single bahagia gitu ya. Terus kita pengennya Tuhan tuh kayak ngomong secara langsung gitu. Iya misalnya Agnes jodoh kamu adalah si X gitu ya atau siapa gitu ya. Kayaknya kita pengen banget dapat jawabannya secara langsung. Nah dan gak jarang, oke, lupa ada PowerPoint. Ya, ini hearing from God. Ya, nah kita tuh pengen banget kan yang namanya dengar suara Tuhan tuh secara langsung gitu ya. Nah tapi runners, gak jarang dari kita yang ketika kita mulai berdoa, ketika kita lagi ngadepin problem pergumulan gitu ya dan kita berdoa, sekali dua kali kok kayak Tuhan tuh gak ngomong apa-apa ya sama saya. Kok kayak Tuhan tuh diem aja gitu. Kayak saya tuh dibiarin ngalamin semuanya sendiri gitu. Padahal masalah saya urgent banget Tuhan, masalah saya berat gitu. Tapi kenapa kok seolah-olah Tuhan tuh kayak gak ngomong apa-apa, gak ngasih tahu apa-apa. Pas baca di Alkitab juga apa, kayak gak nyambung gitu ya. Terus udah gitu kalau doa pun kayak Tuhan tuh diem aja gitu. Gak ada jawaban spesifik yang Tuhan kasih buat nyelesain problem saya. Dan gak jarang banyak dari anak-anak Tuhan, ini realita dunia sekarang ya. Yang justru ujung-ujungnya itu malah ragu. Tuhan tuh ada gak sih? Kalau Tuhan ada kok kayak dia diem aja sih? Kok kayak Tuhan gak pernah ngomong apapun sama saya? Kok kayak saya doa berkali-kali berulang-ulang tapi gak pernah Tuhan jawab sampai saat ini? Tuhan tuh ada gak sih? Ya kita seringkali bertanya, kita seringkali marah sama Tuhan karena dia seakan-akan diem gitu. Nah tapi tahukah teman-teman, kita hari ini sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana Tuhan itu justru jauh lebih rindu buat ngomong sama kita dibanding kita sendiri rindu buat ketemu sama dia. Tuhan itu rindu setiap detik, bahkan setiap hari, setiap waktu buat ngobrol sama kita. Cuman apa sih yang jadi masalah, kenapa kita gak bisa dengar suara Tuhan? Tuhan itu begitu rindu gitu ya, apa yang jadi problemnya gitu. Kenapa kita gak peka sama suara Tuhan, kenapa kita susah ngebedain suara kita sama suara Tuhan. Kenapa kita susah ngebedain mana yang suara Tuhan, mana yang bukan. Nah kita akan bahas hari ini runners. Ya, tahukah runners kalau Tuhan itu tadi rindu banget buat ngobrol sama kita setiap hari, setiap waktu. Lewat apa? Lewat ini. Lewat firman-Nya. Maknya Ci gitu ya, atau maknya Steph, Tuhan rindu ngomong sama saya lewat firman-Nya kok gak ada jawaban yang pasti, gak ada jawaban yang relate gitu ya. Nah karena kadang-kadang kita tuh mengabaikan fakta bahwa kita itu cenderung pengennya tuh yang kayak gini teman-teman. Pengennya tuh yang serba instan. Kayak tadi ya, begitu ada problem misalnya masalah sama si X gitu ya. Pengennya pas buka Alkitab langsung tulisannya gitu ya, itu adalah jawaban dari permasalahan kita gitu ya. Atau misalnya Tuhan tuh langsung ngomong saat itu juga biar gue gak usah menderita lagi, tersiksa perasaan gak enak sama orang gitu ya. Atau tersiksa ketika punya problem sama orang lain tuh gak enak banget gitu ya. Pengen rasanya diselesain saat ini. Karena itulah natur manusia.
kita itu senang sama yang namanya jawaban yang instan. Kita suka sesuatu yang gak membuang waktu kita. Karena itu adalah natur kita sebagai manusia. Pengennya cepet, pengennya dapat saat ini juga. Itu adalah sifat kita. Nah tapi hari ini berita baiknya adalah kita juga bisa kok mendengar apa yang jadi suara Tuhan. Yuk kita baca sama-sama di Yohanes 10 ayat 25-29. Oke, Yohanes 10 ayat 10 sampai 29. Udah ketemu semua? Nah, satu orang yang ketemu. Udah ketemu semua? Amin. Nah, yuk kita baca Kasiska deh. Tadi saya sangat terberkati lewat pelayanan Kasiska gitu ya. Kak, boleh minta tolong dibacain enggak Kak? Ayat 10 sampai ayat 20. Nanti 21 sampai 29-nya minta tolong Abel deh buat bacain ya. Boleh silahkan Kasiska, boleh dipakai mic-nya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelahkan mata orang-orang buta?" Oke, boleh lanjut sama Abel. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Oke, terima kasih Abel dan juga Kasiska. Nah dari yang tadi kita baca,
Tuhan tuh pakai ilustrasi tentang apa? Banyak pakai ilustrasi tentang apa di ayat-ayat yang kita baca tadi? Tentang apa? Domba dan, nah ini dia, domba dan gembala. Hari ini kita akan bahas ya tentang, banyak tentang gembala dan juga tentang domba. Ya, nah teman-teman tahu kan gembala? Tahu ya, yang menggembalakan domba, bukan cuma domba aja tapi ada kambing juga ya. Nah tahu domba kan? Ya, nah gembala dan domba, dulu itu saya pernah ada orang yang bilang gitu ya, tahu nggak ada cerita seperti ini? Menurut teman-teman gimana ya cerita ini? Nah, sebelum itu, mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Sebelum kita masuk ke ilustrasi gembala dan domba gitu ya. Karena yang pertama, jawabannya itu Tuhan adalah gembala yang baik dan Tuhan gak pernah sedikit pun punya maksud jahat buat setiap kita. Apa hubungannya sama gembala dan domba tadi? Nah menurut teman-teman ini gimana? Mitos atau fakta? Ya jawab ya. Ada kalanya gembala itu sengaja mematahkan kaki domba yang bandal agar domba itu lebih menurut dan bergantung sama gembalanya. Menurut teman-teman ini mitos atau fakta? Ada kalanya gembala itu sengaja kaki domba itu dipatahin. Supaya kalian ini lihat ilustrasi ini kan yang diangkut ke atas kepala. Nah kira-kira apakah gembala itu ada kalanya sengaja matahin kaki domba supaya domba itu lebih nurut? Atau menurut teman-teman kayaknya nggak gitu deh. Siapa yang percaya ini adalah fakta? Siapa? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Oke ada, siapa lagi? Oke, siapa yang percaya ini adalah mitos belaka? Nggak kayak gitu deh kayaknya. Siapa yang bingung nggak tahu jawabannya apa? Oke, ada banyak juga ya guys ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Kalau ternyata ini adalah jeng 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 mitos. Untungnya cuman mitos ya. Nah, dulu tuh sempat ada yang bilang kayak gitu ya. Seakan-akan dia ngomong tuh itu fakta gitu ya. Kalau gembala tuh sengaja matahin kaki domba supaya domba itu nurut gitu dan gampang dibawa kemana-mana gitu ya. Kalau udah bandel gitu ya dombanya patahin terus dia angkut gitu. Tapi ternyata ini adalah mitos. Karena faktanya gembala tuh nggak seperti itu. Justru gembala menggunakan cara lain untuk menjaga domba-dombanya. Karena domba-domba itu adalah gampang stres tipenya ya. Sama ya kayak kita juga ya gampang stres gitu ya. Nah kalau misalnya ditambah lagi sama kekerasan itu malah bikin domba itu cepat stres. Makanya gembala itu menggunakan cara lain yang lebih efektif gitu ya untuk mencegah domba-domba itu dari bahaya. Untuk domba itu kabur kemana-mana gitu ya. Karena kalau kita lihat nanti videonya gitu ya, domba tuh gak bisa ngarahin dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya disuruh ke sini malah ada yang kabur kemana gitu ya. Nah tuh kadang gembala tuh menggunakan pagar, dibikin pagar ya. Supaya dombanya tetap di sana, jaga dari keluar-keluar atau mencar-mencar kemana-mana. Dan gak jarang juga gembala itu menggunakan ini, yang cute ini, anjing gembala ya, bukan dombanya ya, ini ya. Gak jarang gembala itu pakai bantuan anjing gembala untuk mengarahkan domba-domba. Gak kebayang gak kira-kira caranya gimana anjing gembala mengarahkan domba gitu ya. Nah, yuk biar lebih kebayang nih runners, kita mau nonton videonya gimana sih caranya, seperti apa sih domba itu dan gimana caranya anjing gembala itu justru mengarahkan si domba-domba itu. Yuk kita sama-sama mau lihat, boleh di play, mohon yang pertama. Come by. Walk on. Wee. Nah itu Good domba ya. boy, Echo. Walk on. Come by. Good boy, Echo. Wait. Tuh, itulah domba. Here's some. That'll do. Walk on. Shh, 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 shh. Walk on. Shh, shh,
Good boy, Echo. Walker. Shh. Here. Come on. Wait. Aduh. Lie down. Wait, come on. Diseruduk ya, supaya balik lagi gitu ya. Walk on. Lie down. Wait. Here. Hey, away. Lie down. Up, away. Lie down. Stay. Come on. Walk on. Here, away. Hey, away. Lie down. Ya, iklan TikTok. Ya, seperti itulah fungsi anjing gembala ya, untuk menjaga dombanya supaya jangan kabur gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari POV si domba gitu ya, itu tuh kayak kok nggak bebas sih kemana-mana gitu, kayak seakan-akan dipagar, dijagain sama anjing gitu ya supaya nggak kemana-mana. Saya pengennya ke sini gitu, tapi nggak boleh gitu, disuruh balik lagi. Saya pengennya ke sana, nggak boleh disuruh balik lagi gitu ya. Nah kalau dari POV domba gitu ya, point of view domba, itu mereka kayak nggak bebas, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kalau lihat kambing gitu ya, mungkin di padang gitu ya, kalau kita jadi domba, ini sirik, dia mau bisa kemana-mana, saya mah dijagain gitu ya, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Nah tapi justru kalau kita lihat dari POV si gembala, justru makin berbahaya kalau si domba itu dibiarin keluar, dibiarin kemana-mana. Kayak tadi diarahin aja, udah nggak tahu tuh satu mencar kemana, disuruh ke sana, pergi lagi gitu ya. Akan lebih berbahaya bagi domba ketika mereka keluar dari pagar, ketika mereka keluar dari barisan mereka atau kawanan mereka, itu akan mudah bagi pemangsa itu buat mengintai mereka, bahkan dimakan gitu ya sama orang-orang. Juga lebih mudah bagi domba itu buat tersesat. Makanya kenapa ada anjing gembala seperti tadi. Kadang dalam mengikut Tuhan kita merasa kalau Tuhan tuh kalau misalnya kasih aturan, kasih instruksi, kasih apa yang harus Tuhan lakukan lewat firman Tuhan, kok kayak bikin gua gak bebas ya. Kenapa ngerokok gak boleh, kenapa pakai baju tuh harus sopan, kenapa ngomong tuh harus ini gitu ya. Sebenarnya itu bukan supaya kita tuh celaka, bukan supaya kita tuh gak bisa ngapa-ngapain, bukan supaya kita hidupnya gak enak gitu ya. Tapi Tuhan itu selalu merancangkan semuanya, itu justru buat kebaikan kita. Kayak tadi, si domba mungkin ngerasa gak bebas, tapi itu gembalanya lakukan supaya kamu tuh tetap on track. Supaya kamu tetap dalam lindungan gembala gitu ya, gak kemana-mana gitu. Nah teman-teman kita lihat tadi di Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Tuhan tuh gak pernah punya maksud jahat buat setiap kita. Kalau ada yang bilang saat ini Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh gak sayang sama saya. Tuhan tuh kenapa sih ngasih perintah banyak amat, gak kayak misalnya gak kayak yang lain gitu kan dan sebagainya. Nah tapi kita lihat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan bilang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya, bilang bareng-bareng, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Baca bareng-bareng ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Next ayat 12 sampai 13, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Kalau kita lihat, Tuhan itu gembala yang baik ya, bahkan Tuhan tuh memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan bilang kalau pencuri itu datang tuh cuma buat membinasakan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku datang supaya kita tuh kayak gimana? Mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan ya. Nah teman-teman kalau hari ini teman-teman ngerasa Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh gak baik, Tuhan tuh diem aja. Coba kita ingat lagi tentang ayat ini. Tuhan itu bukan seperti pencuri yang datang buat membinasakan kita.
Tapi Tuhan itu datang supaya kita tuh bisa kenal Dia, supaya kita tuh bisa beroleh hidup. Makanya semua instruksi, semua ajaran, semua yang Tuhan bicara gitu ya lewat firman Tuhan, itu tujuannya adalah buat kebaikan kita pada ujung-ujungnya. Bukan buat supaya kita sengsara, buat kita jatuh, hancur, puas lu, enggak kayak gitu ya. Tapi Tuhan lakukan semua itu adalah tujuannya buat kebaikan kita. Makanya kenapa penting kita tuh mendengarkan suara Tuhan. Ya supaya tadi kita tetap ada dalam tracknya Tuhan, ada dalam lindungannya Tuhan. Supaya kita tuh gak kemana-mana gitu. Nah, terus yang kedua, kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Karena ini, Dia itu paling tahu yang terbaik buat kita. Kenapa Tuhan paling tahu yang terbaik buat kita? Yuk kita baca di Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan itu kenal domba-dombanya secara persis. Coba kita lihat ini. Nah, ini apa? Domba. Coba kasih tahu mana yang namanya Juki, mana yang namanya Xiaun, mana yang namanya Juhi. Yang mana? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu ini siapa gitu ya. Nah tapi gembala itu tahu satu persatu nama-nama dombanya. Tahu si ini yang mana, si itu yang mana. Misalnya si Juki gitu ya, karakteristiknya teh kayak gimana gitu. Misalnya dia mah agak manja gitu. Dia mah senangnya dipeluk-peluk atau misalnya dia mah senangnya kalau misalnya digendong dan sebagainya. Tapi beda sama si Juhi misalnya ya. Si Juhi mah agak beringas gitu ya. Atau misalnya lebih agresif gitu dan sebagainya. Tuhan itu sebagai gembala, dia tahu pasti karakteristik setiap dombanya. Sama toh kayak kita juga, kita ini beda-beda. Ya, Kak Dwi gak sama Bang Sam misalnya. Bang Sam gak sama Rian gak sama Ayub dan sebagainya gitu ya. Tuhan tuh tahu pasti kita tuh seperti apa, bahkan sampai kedalaman hati kita. Tuhan tuh tahu pasti motif-motif kita, pikiran-pikiran kita. Karakteristik kita tuh seperti apa, Tuhan tuh tahu secara pasti. Tuhan tahu Sarah tuh seperti apa gitu ya. Misalnya, kalau dia misalnya bukan Sarah, misalnya si X gak bisa dikerasin ya orangnya. Atau si X dia akan lebih kuat kalau misalnya ketemu sama masalah yang menantang dia dan sebagainya. Tuhan tuh tahu pasti proses seperti apa yang paling baik di dalam kehidupan kita dan untuk membentuk kita. Dan proses satu orang itu gak sama yang lain. Karena setiap kita itu unik. Tuhan tuh paling tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan paling tahu cara seperti apa buat menolong kita. Makanya cara yang satu itu akan beda dengan cara yang lain gitu ya. Nah Tuhan juga setiap kali kita ngerasa gitu ya. Kok kayak Tuhan tuh ngomong ke saya beda biasanya sama ngomong waktu ke Ilen dan sebagainya gitu ya. Nah karena Tuhan tuh tahu pasti cara seperti apa buat membentuk kita. Nah runners, hari-hari ini proses apa yang Tuhan lagi izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Gak gampang Ci, sedih Ci, bikin overthinking dan sebagainya. Runners, jalanin proses itu. Karena itu adalah proses terbaik yang Tuhan kasih dan Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Tuhan itu tahu gimana cara membentuk kita secara pasti. Dan Tuhan itu berbicara terus lewat firman-Nya. Hari-hari ini Tuhan lagi bilang apa sih sama kamu? Apa yang Tuhan ingatkan hari-hari ini? Buat kita mengampuni? Buat kita maafin orang yang udah bersalah sama kita? Buat kita berserah sama Tuhan? Buat mungkin kita minta maaf sama pasangan kita bagi yang udah punya pasangan. Supaya kita gak ngandelin diri sendiri dan sebagainya. Apa yang lagi Tuhan bilang hari-hari ini sama kita? Yang perlu kita lakukan adalah taat dengan segera.
Jangan kasih ruang bagi ego kita tuh buat berkembang. Tuhan suruh kita maafin, Tuhan bicara lewat firman-Nya, lewat apa gitu ya. Tapi kita nggak mau, gengsi, dia yang harusnya minta maaf sama gue. Nggak mau, kan dia yang salah, kenapa harus gue yang minta maaf? Kadang kita merasa gengsi gitu ya, kita kasih ruang terlalu gede buat ego kita. Mereka tuh berkembang, yang akhirnya membuat kita nggak jadi lakukan apa yang jadi firman Tuhan, apa yang jadi kata firman Tuhan. Karena kita biarkan ego itu mengontrol kita. Hari-hari ini Tuhan lagi ingetin apa sama kita? Yuk taat dengan segera. Karena itulah cara terbaik buat membentuk kita. Tuhan tahu pasti Daud tuh seperti apa. Pikiran-pikiran Daud, hati Daud, kedalaman hati Daud, motif pikiran. Dan Tuhan tahu proses apa yang paling terbaik buat Daud. Tuhan tahu proses apa yang terbaik buat Yani. Ini adalah cara Tuhan membentuk kita buat jadi pribadi yang lebih baik. Yuk sama-sama jalani prosesnya. Jangan lari, jangan menghindar, jangan marah sama Tuhan. Tuhan, kau gak sayang sama aku, Tuhan jahat biarin aku kayak gini. Taat dengan segera dan lakukan apa yang jadi perintah Tuhan pada hari ini buat kamu. Nah terus kadang ini problemnya ya guys. Kenapa sih kita tuh terus meragukan Tuhan? Ya kita tahu Tuhan baik. Ya kita tahu Tuhan tuh maha pengasih gitu ya. Kita tahu Tuhan tuh sayang kita. Tapi kok kadang-kadang kayak Tuhan tuh jahat gitu ya. Biarin ini semua terjadi. Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan gak jawab, seolah-olah Tuhan tuh jahat gitu. Dan gak mau peduli sama kehidupan kita. Tapi apakah benar seperti ini? Yuk kita baca di Yohanes 10 ayat 22-23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Siapa di antara kita yang sering meragukan Tuhan? Atau masalah problem anak-anak Tuhan hari ini justru mereka tuh meragukan Tuhan. Gitu ya. Padahal kalau kita mikir gitu ya, kita tuh meragukan Tuhan hanya karena apa coba? Hanya karena ada 1 atau 2 permohonan kita yang gak Tuhan tuh kabulin. Tapi kita tuh lupa apa yang udah Tuhan lakuin sama hidup kita selama ini. Udah begitu banyak dan kita tuh lupa. Hanya karena 1 atau 2 permohonan kita yang seolah-olah kok Tuhan kayak gak jawab, seolah-olah kok kayak Tuhan diem. Fair gak sih? Ya sama kayak tadi para ahli Taurat gitu ya, para orang Farisi juga nanya, bener gak sih kamu itu adalah Mesias gitu. Terus udah gitu Tuhan bilang, kalau misalnya benar sok katakan secara langsung supaya kami tuh ngerti gitu. Tapi Tuhan tuh bilang apa? Aku pernah bilang gitu. Terus pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan itu juga bersaksi tentang aku gitu, tentang siapa aku. Sometimes ya itu tadi, kita meragukan Tuhan hanya karena 1 atau 2 permohonan kita yang Tuhan tuh seakan-akan gak jawab. Kenapa kita terus meragukan Tuhan padahal Tuhan udah begitu baik sama kita? Jawabannya adalah ini. Kita tuh lagi mencari jawaban yang pengen kita dengar. Ketika Tuhan bilang beda gitu ya, ketika Tuhan bilang baca firmanku gitu. Kita ngacuin itu kenapa? Emang gue bisa dapet jawabannya. Emang nanti kalau misalnya gue baca firman Tuhan, itu bisa menjawab semua pertanyaan. Atau justru malah nanti disuruhnya buat kita mengampuni, buat kita maafin orang lain. Padahal mereka udah jahat sama kita.
Kita berusaha mencari jawaban yang mau kita dengar. Tapi kita lupa dan kita nggak mau mencari tahu jawaban apa yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang bikin kita terus meragukan Tuhan. Kok rasanya nggak adil, kok rasanya kayak, pokoknya Tuhan mah nggak fair lah sama saya hidupnya. Tuhan mah nggak fair sama hidup saya gitu ya. Karena seringkali kita tuh maunya dapetnya yang enak didengar gitu. Kita pengennya kalau misalnya orang jahat sama kita, Tuhan bilang ya udah balas aja sana gitu ya. Kalau misalnya orang kalau misalnya kita lagi ngadepin Tuhan, kita pengennya Tuhan tuh jawab, ya udah caranya begini kamu bisa selesaikan problem kamu gitu. Tapi ternyata nggak selalu seperti itu. Kita itu, ingat Ranas, kita itu nggak selalu harus mendapatkan jawabannya tuh saat itu juga. Tuhan tuh pengen apa? Kita tuh bertahan dan ikutin prosesnya Dia. Bukan sesuai yang saya mau. Saya pengennya gini, harus kayak gini. Saya maunya begini, Tuhan ikutin dong. Salah justru. Kita yang harus ikutin apa sih yang jadi maunya Tuhan. Kita tinggalin nih apa yang jadi keakuan aku gitu ya. Kalau ada orang yang saat ini mungkin bikin teman-teman kesal atau bikin runners kesal, Tuhan tuh mau kita buat maafin. Tuhan gak mau kita membalas sesuai dengan cara kita sendiri. Udahlah, serahin itu sama Tuhan. Bukan kita, bagian membalas orang tuh bukan bagian kita. Kalau mungkin hari-hari ini ada pasangan yang bertengkar, atau mungkin memutuskan buat pisah, yang Tuhan inginkan itu udah pasti, bukan supaya pasangan kita tuh bercerai gitu sama pasangan kita. Yang Tuhan mau itu apa? Adanya pemulihan dalam keluarga, saling memaafkan. Tapi mungkin kadang kitanya yang terlalu gengsi. Dan kita memberi ruang terlalu besar buat ego kita itu berkembang. Yuk runners, hari ini kita mau sama-sama dengerin apa yang jadi maunya Tuhan, bukan maunya kita. Mendengar suara Tuhan itu bukan pengen supaya kita dapat jawaban yang pengen kita dengar. Tapi mendengar suara Tuhan itu adalah supaya kita bisa mendengar apa sih yang Tuhan mau saya tuh lakukan dalam hidup saya. Apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita cari. Bukan cari yang semua sesuai pengennya kita. Nah, kadang berat ya ngejalanin yang namanya perintah Tuhan, yang Tuhan mau tuh seperti apa gitu. Tuhan pernah kasih perumpamaan tentang ini kan, tentang kambing versus domba. Harusnya ini ditutup ya, jadi ditanya dulu mana yang kambing, mana yang domba. Ada yang masih susah ngebedain kambing sama domba? Dua-duanya sama-sama gemoy ya, sama-sama imut gitu ya. Tapi yang mana kambing, yang mana domba seringkali kita susah ngebedainnya. Nah gimana sih cara ngebedain kambing dan domba? Nih ini pengetahuan umum aja ya. Jadi kalau misalnya kambing itu berjenggot, domba tuh enggak ya. Terus kalau misalnya kambing, bukan yang berjenggot di sini artinya kambing ya. Maksudnya kambing itu biasanya berjenggot, domba tuh enggak. Ya, jangan insecure para bapak-bapak di sini. Nah, terus kalau kambing itu buntutnya tuh ke atas biasanya, sedangkan domba itu ke bawah. Dan kalau kita lihat dari tanduknya, kambing itu ke atas diarahnya, sedangkan domba itu melingkar. Ya, nah terus kalau domba itu dia bulunya lebih tebal karena menghasilkan wool, sedangkan kambing itu lebih tipis. Itu caranya ya runners ya. Jadi nanti kalau ada hewan kurban gitu ya ketahuan mana yang domba, mana yang kambing gitu ya. Jangan bingung lagi. Nah, tapi dari karakteristik sebenarnya domba dan kambing ini sangat berbeda. Meskipun mereka kelihatannya kok kayak mirip gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang jadi perbedaan karakteristik antara kambing dan domba? Kenapa Tuhan tuh pakai ilustrasi kambing dan domba buat memisahkan mana pengikut Tuhan dan mana yang enggak? Yuk kita tonton satu video ini. Boleh di play yang nomor 2, Mon? They never listen to coach. They are troublemakers. They never listen to the shepherd. Never recognize his voice. Never follow him. So hard to control over them. On the other hand, sheep are very obedient. They can recognize the voice of the shepherd and follow him. That's why in the book of John, Jesus said, I am the good shepherd. I know my sheep know me. They hear my voice and they follow after me. He said nothing about goats, right?
Yeah. You know, goats have hair and sheep have wool. We don't need the hair. We might need it once in 2 or 3 years to make tents and carpets. But wool, we need it every year. That's why when the season of shearing wool comes, the shepherd needs to separate sheep to one side and goats to other side. Then he shears only the sheep because he needs the wool. This separation is also mentioned in the book of Matthew. Jesus says, at the end of the days, when the Son of Man will come back with all his glory, he's going to separate the righteous from the non-righteous, like the shepherd separates his sheep from his goats. The sheep are the righteous side, the goats are the non-righteous side. Are you on the righteous side, on the sheep side? Who's on the sheep side? Amen. Amen. Glory. Goats are troublemakers. Kebayangkan karakteristik domba dan kambing itu seperti apa dan kenapa Tuhan tuh pakai perumpamaan itu. Kalau kita lihat kambing itu dia tuh lebih agresif, lebih penasaran gitu ya. Lebih suka pengennya tuh keluar kandang terus gitu ya sifatnya kayak gitu ya. Sedangkan kalau domba dia itu lebih pemalu, lebih tenang. Terus dia juga sering sukanya bareng-bareng sama kawanannya. Nah sama seperti kita yang suka semaunya sendiri itu mungkin kita perlu bertanya gitu ya, apakah saya kambing ataukah domba gitu ya. Karena yang pengennya selalu ngelawan gitu, kalau Tuhan bilang apa gak mau peduli amat gitu ya. Kalau misalnya Tuhan suruh ini, ngapain saya harus kayak gitu gitu. Nah itu harus hati-hati. Karena yang namanya sheep, yang namanya domba, itu dia selalu dengar apa yang namanya, yang gembalanya suruh tuh dia selalu dengar. Kayak tadi ya. Sheep is very obedient. Sheep itu benar-benar, domba itu benar-benar taat gitu ya. Sedangkan kalau goat pengennya tuh ngebantah, pengennya ngelawan dan sebagainya. Nah kita perlu hati-hati terhadap hal ini. Nah yang terakhir adalah gimana cara mendengarkan suara Tuhan. Ini yang dicari dari tadi gitu ya, panjang lebar. Saya cuma pengen tahu tentang ini misalnya ya. Atau misalnya saya dari dulu memang penasaran banget gimana cara mendengarkan suara Tuhan. Gimana cara membedakan suara Tuhan dengan suara hati saya sendiri. Gimana cara membedakan suara Tuhan sama suara hati saya sendiri. Nah kita lihat di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kuncinya adalah di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Teman-teman kayaknya dulu kok iya ya waktu lagi khotbah tentang gembala dan domba gitu ya. Pernah kan ada ilustrasi atau video di mana ada orang asing, ada sekumpulan domba gitu ya lagi merumput. Terus ada orang asing yang dia tuh berusaha manggil si dombanya misalnya kayak pika-pika atau apa gitu ya. Gak tau lah apa mereka ngomongnya gitu ya. Tapi si dombanya tetap aja asik merumput gitu ya, atau diwaro gitu ya, yang gak diwaro gitu si orang yang manggilnya. Percobaan kedua datang orang lain lagi. Dia berusaha manggil dombanya gitu ya, makanya apa. Dan dombanya tuh tetap aja cuekin gitu ya, mereka sibuk merumput dan sebagainya. Sampai tiba saatnya di mana si gembalanya yang panggil si domba itu. Mereka langsung ngelihat ke arah gembala dan mereka langsung nyamperin si gembala itu. Itulah domba. Pernah nggak kita berpikir kenapa sih domba itu hanya mau mendengarkan suara gembalanya? Kenapa suara orang lain dia nggak waro? Kenapa suara orang lain dia nggak mau dengerin gitu? Kenapa dia hanya mau dengerin suara gembalanya? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa harus gembalanya? Kenapa nggak suara Cistef, Kadwi gitu ya kalau panggil gitu ya, Kak Titi gitu ya, dombanya ngewaro gitu. Apakah mereka diskriminasi sama kita gitu atau ada hal lain gitu ya. Nah domba itu hanya mendengarkan suara gembalanya itu kenapa? Karena ini. Ada yang namanya pengkondisian dan ikatan sosial. Pengkondisian itu seperti ini. Dari domba itu senang membangun ikatan sosial. Entah dengan sesama domba,
atau entah dengan gembalanya. Jadi dari kecil, gembala ini tuh selalu kasih perawatan, perlindungan, dijagain, dituntun dan sebagainya. Ketika domba itu mendengar familiar sama suara gembalanya, dia akan mengingat, oh ini adalah suara orang yang kasih saya perlindungan, yang kasih saya pemeliharaan. Ini orang yang kasih saya makan, yang selalu nuntun saya tuh ke padang rumput gitu ya. Ini orang yang selalu menjaga saya. Makanya kenapa domba itu selalu dengerin apa yang gembalanya bilang. Sedangkan kalau orang asing, potensinya tuh gak seperti itu. Dia bisa aja mencelakakan saya. Dia bisa aja ngajak saya ke tempat yang misalnya malah membahayakan saya. Tapi ketika dia dengar suara gembala, dia udah langsung, oh ini suara yang jadi pemelihara saya. Ini suara orang yang mengasihi saya. Domba mendengarkan suara gembalanya itu tidak lain tidak bukan karena yang namanya hubungan. Bukan terjadi tiba-tiba gitu ya, saya mau jadi gembala hari ini, kamu nurut, langsung nurut gitu si dombanya, enggak. Bahkan orang yang baru apply jadi gembala hari itu gitu ya, pasti dombanya tuh enggak akan segampang itu mendengarkan. Karena dia belum terbiasa, karena dia belum tahu karakter orang itu seperti apa. Nah sama seperti kita runners, kenapa kita sering susah dengerin suara Tuhan? Bukan karena Tuhan tuh diem. Bukan karena Tuhan tuh jahat sama kita. Kita dibiarin aja waktu kita minta tolong dan sebagainya. Tapi mungkin jawabannya itu adalah karena kita sebenarnya gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita gak sedalam itu mengenal Tuhan. Sehingga kita susah ngebedain suaranya tuh seperti apa. Kita dengar suara mana yang suara Tuhan, mana yang bukan tuh susah bagi kita. Karena mungkin kita juga gak terlalu mengenal Tuhan sampai sedalam itu. Ini yang jadi kuncinya. Kayak contohnya, misalnya saya udah bareng-bareng sama Akna, Sarah, Rian, Cipin, Indra dan sebagainya itu dari Kadwi, Katiti, Cimila itu dari sejak zaman dahulu kala ya. Nah kalau misalnya saya lagi di atas, terus udah gitu mereka lagi di bawah atau apa, yang ngakaknya paling keras saya tahu Agnes kayak gini. Atau misalnya yang ketika ada yang ngomong gitu ya, ini suara Katiti kayaknya gitu ya, dari jauh tuh udah kedengeran gitu. Kenapa? Karena saya kenal, karena saya udah lama berinteraksi sama mereka gitu. Ketika yang ketawanya kayak puas banget gitu ya. Nah misalnya kalau misalnya dari jauh gitu ya, ada yang teriak atau manggil, udah tahu ketahuan ini mah suaranya si ini gitu ya. Karena memang kita udah membangun hubungan dengan orang itu. Gitu. Tapi beda halnya sama orang yang mungkin saya jarang banget ketemu atau misalnya orang yang baru ditemuin saat itu juga. Saya nggak tahu ini suara siapa gitu ya, mereka ketawa-ketawa ngakak dari jauh gitu ya, atau misalnya mereka tiba-tiba di telepon ngomong gitu. Saya nggak tahu kenapa, karena saya nggak familiar, saya nggak kenal ini siapa gitu. Kayak gitu ya runners ya. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan kita itu waktu Tuhan seolah-olah nggak jawab pertanyaan kita. Tuhan nggak jawab apa yang jadi doa kita tuh bukan ini. Tuhan tuh ada nggak sih? Bukan Tuhan tuh ada nggak sih? Waktu Tuhan seolah-olah diem. Tetapi ini yang harus kita tanyain sama diri sendiri. Seberapa dalam sih kita punya hubungan sama Tuhan? Semakin dalam kita kenal Dia, semakin akan gampang mendengarkan suara Tuhan. Semakin kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, akan semakin kelihatan bedanya sama suara-suara lain tuh seperti apa. Jadi yang harus kita perbaiki saat ini adalah, yuk kita sama-sama kenal Tuhan tuh lebih dalam lagi. Semakin kita kenal sama Tuhan, akan semakin gak gampang juga buat kita, buat salah paham sama Tuhan. Semakin kita kenal sama Tuhan, akan semakin peka juga kita sama suaranya. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin tahu Tuhan tuh benar-benar baiknya tuh kayak apa. Ilustrasinya kayak gini, yuk kita nonton video terakhir. Mon boleh tolong tampilin. Nih, dombanya dikurung dan dicelupin dalam air. Buat apa ya? Itu jahat banget.
Tuh ditenggelamin. Nah, dombanya bersih lagi deh. Waktu si domba itu dicelupin gitu ya, ditenggelamin ke situ. Mungkin orang yang gak kenal gembalanya, dia akan bilang, gak kira-kira jahat banget tuh gembala gitu ya. Masa ditenggelamin domba kayak gitu gitu. Gak sayang apa dia sama dombanya? Mungkin kalau dombanya juga gak kenal gembalanya, dia akan bilang, aduh jahat banget ini gue ditenggelamin gitu ya. Tapi ketika kita tahu, oh kita kenal sama gembalanya, oh ternyata itu tuh supaya domba-dombanya bersih dari kutu. Mereka seperti itu supaya melindungi mereka dari gatal-gatal gitu ya. Kita akan tahu, oh baik ya ternyata yang dilakukannya. Kita jangan cepet-cepet salah paham sama Tuhan, bilang Tuhan tuh jahat, gak peduli. Kadang kita tuh marah di dalam proses tadi ditenggelamin itu gitu ya. Kita udah marah-marah sama Tuhan, gak enak Tuhan, kenapa saya harus kayak giniin gitu ya. Tapi ketika kita jalani proses itu dan kita bertahan sampai akhir, kita terus dengerin suara Tuhan, kita lakukan apa yang jadi kehendaknya, kita tuh tahu, oh ini tuh baik buat saya pada akhirnya. Jadi runners, gak pernah ada satupun maksud jahat Tuhan dalam setiap proses yang kita lakukan. Semuanya itu baik pasti. Jalani apapun itu hari ini. Dan yang kedua, dia tuh paling tahu yang terbaik buat kita. Dia kenal dengan pasti siapa kita sampai ke dalam-dalamnya. Tuhan tahu pasti proses terbaik seperti apa yang harus kita lalui. Jalani. Terus peka, dengar suara Tuhan, lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, taat dengan segera. Dan jangan kita meragukan lagi Tuhan tuh baik gak sih? Dan sebagainya. Dan yang terakhir, yuk kita sama-sama mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi mulai hari ini. Supaya kita bisa dengan lebih jelas lagi mendengar apa sih yang jadi suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu selalu menuntun kita pada hasil dan ujung yang baik. Tuhan gak pernah rancangkan kecelakaan bagi kita. Amin.